Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar wal jin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhan nas,
Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala 'azza min qailin alim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan iman takwa, kita hidup di dunia sejahtera dan di akhirat bahagia, masuk surga, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kita baca tadi adalah surat Al-Ikhlas. Sampaikanlah wahai Muhammad, bacakan olehmu kepada manusia, Dia adalah Allah yang Maha Tunggal. Dia adalah Allah tempat bermunajat, tempat meminta segala sesuatu. Dialah Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada satupun makhluk yang sepadan dengannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tahu bahwa ayat ini surah Ikhlas dan sulitnya mengartikan makna ayat ini sehingga kita bisa bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, tetapi belum tentu kita bisa as-somad. As-somad artinya di dalam tafsir jalan disebutkan al-maksud bil hawaij ala dawam. Tempat segala kebutuhan kita manusia bersifat an-naqais dan al-haij, memerlukan segala sesuatu, dan tempat perlindungan dan permohonan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sudah bertauhid tetapi rusak karena sebab musyrik. Dia meminta kepada selain Allah. Tafsir musyrik adalah lam yalid. Pertama, Allah zat sehingga tidak beranak. Yang beranak adalah jenis dan jirim. Allah zat tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Sedangkan makhluk atau jenis bisa dikurangi, bisa tambah. Allah bukan sepertiga dari satu, atau bukan 3/3 dari satu. Artinya Allah tidak bisa dibagi sehingga jadi 1/3 dari satu, dan atau menjadi kesatuan dari yang tiga. Dan yang kedua, Allah tidak diperanakan. Kenapa tidak dilahirkan? Sebab yang lahir itu al-hudus. Allah napi dari sifat baru. Karena itu ditafsirkan berikutnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang sekufu, yang sebanding dengan Allah. Maknanya, laisa mumasilan. Bukan hanya tidak ada makhluk yang sama dengan Allah, Allah pun tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' artinya mumatsalah. Bukan hanya Allah berbeda dengan makhluk, makhluk juga berbeda dengan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, ketika kita sudah mengabdi kepada Allah, ada nasihat dari seorang sufi, yaitu bernama Syekh Al-Karim At-Ta'illah. La tulahid makhluqan wa anta tulahid billahi sabila. Kamu jangan suka melirik makhluk, jangan suka melirik orang, sedangkan kamu kan sedang menuju Allah. Jangan tungak tengok kanan kiri, lurus saja kamu kepada Allah. Ketika ada orang pulang dari kota atau dari tempat kerja, mau pulang ke rumah, jangan menengok istri orang lain. Fokus saja kepada istri kamu sendiri. Ketika seorang supir sedang membawa mobil, dia harus fokus ke depan. Jangan melihat yang lain. Apalagi disertai dengan hati. Mata saja secara kasat mata tidak boleh. Inilah yang disebut as-somad. Nah, karena itu kita tahu bahwa
alam dunia, termasuk makomat, tingkatan-tingkatan ilmu yang diberikan oleh Allah. Asror dan rahasia yang ada di dalam ilmu makrifat, itu semua adalah fadl karunia dari Allah. Hanya fadl terbagi dua, ada fadl hisian, karunia berbentuk materi, yaitu harta, jabatan, dan kekayaan atau kekuasaan. Sedangkan fadl berbentuk imateri, yaitu ilmu makrifat, kecerdasan, logika berfikirnya jalan, sehingga mampu dia menerawang dengan cara cerdas maidul fikri, dan kebesar hati memulai isu makrifat, sehingga dia mampu ke alam mughayabat. Itu semua adalah karunia Allah. Manusia tidak boleh menuhankan kepada semua itu. Manusia tidak boleh terlengang dan terpesona oleh semua itu. Baik itu harta, kekayaan, jabatan, termasuk ilmu. Tetapi semua manusia harus berpusat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah kita kalau sudah mengabdi kepada Allah, tidak perlu yang lain. Sebab para ulama menjelaskan, laka fillahi an kulli syai. Ketika kamu beribadah, cukup Allah saja, tidak perlu yang lain. Sebab lillahi ta'ala, kenapa butuh yang lain? Walaisa yugnika anhu syai. Sebab segala sesuatu tidak bisa mencukupi kepada Allah sehingga kamu tidak butuh kepada Allah. Kalau toh kamu minta kepada yang lain juga mintanya sama Allah. Sehingga tidak boleh meminta kepada Rasul pun tidak boleh. Hanya membaca sholawat kepada Rasul. Sebab apa? Semua yang diminta oleh makhluk Allah. Makhluk Allah ketika diminta, mintanya kepada Allah juga. Apalagi kepada dukun. Apalagi kepada benda materi yang tidak berfungsi apa-apa. Kepada makhluk yang hidup saja tidak boleh kita meminta kecuali untuk meminta tenaganya. Seperti kita meminta tolong ke kuda untuk mengangkut sekedup atau kerbau supaya mengangkut bajak di sawah. Itulah as-somad. Artinya kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam pengertian para ulama dalam tafsir menjelaskan bahwa ketika seorang mendapat ilmu atau jabatan atau kekayaan, kalau sudah nampak buahnya, tidak boleh lama-lama. Kalau sudah sampai kepada taraf waktu yang ditentukan, tidak boleh lama-lama. Misalnya sholat, kalau memang sudah waktunya, kalau sudah 4 rakaat, tidak boleh tambah. Sholat maghrib kalau sudah 3 rakaat, tidak boleh tambah. Subuh kalau sudah 2 rakaat, tidak boleh tambah. Dan karena itu para ulama mengatakan la tatlubanna baqa'al awarid. Tidak boleh kamu minta tetapnya awarid. Awarid itu bisa harta, bisa jabatan, bisa kekayaan, bisa ilmu. Bada'an ba'asat waruha. Kalau sudah oleh kamu petik buahnya, sudah terasa hasilnya, tidak boleh terlalu lama-lama. Asroruha, dan setelah tertangkap rahasianya. Apa itu disebut anwar? Al-anwar adalah anwarul munbasitah kaif ibadah bidzohir wal batin bikaifatil ibadah. Sudah menyatu antara lahir dan batin, sudah terasa nikmatnya, nikmat ibadah di batin, maka tidak boleh ingin warid itu tetap pada diri Anda. Cahaya itu tidak boleh tetap pada diri Anda. Bahkan Rasulullah sendiri ketika sudah menyampaikan dakwahnya selesai, maka memanggilnya, beliau wafat. Tidak boleh ada seorang pun makhluk manusia tidak percaya kepada Rasulullah sebab sudah selesai menyampaikan risalah. Demikian pula ketika seorang pejabat sudah menaikkan amanah, jangan terlalu lama. Dan mungkin karena dia tidak amanah, juga tidak terlalu lama. Kenapa? Sebab itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah. Berilah kesempatan mereka, orang kaya, berilah kesempatan, jangan hanya kamu makan kekayaan. Orang fakir miskin, beri kesempatan untuk makan dari harta kamu. Kamu seorang dosen, seorang kiai ulama, jangan kamu sendiri yang memakan hasil ilmu itu. Berikan kepada orang kesempatan untuk merasakan nikmat ilmu itu. Kau pejabat,
Jangan masuk, jangan kamu mereka ingin lama. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjabat. Apalagi contohnya? Orang yang punya kekuasaan, orang punya jabatan, punya harta, jangan sendiri. Berikanlah kepada orang lain. Itulah karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh terlalu lama kita. Kalau sudah waktunya, sudah sholat. Dan kalau sudah patah selesai. Itu artinya kembali kepada As-Somad. Sebab orang semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada memang di dalam pendapat ilmu sufi, yaitu Syekh Athaillah mengatakan, tatallu'aka, melihatnya kamu li ghairi kepada selain Allah, itu karena dalilun li adami wujani lahu. Itu tanda karena kamu belum menemukan Allah. Sehingga kamu selalu melihat selain Allah. Kenapa? Karena kamu tidak ketemu Allah. Demikian pula wastihasuka lipuk dani gairi. Kalau kamu merasa risau karena hilangnya selain Allah, itu perdada li adami sulfatika. Karena kamu belum sampai kepada Allah. Sehingga risau apa yang selain Allah. Padahal kalau kamu sudah sampai kepada Allah, akan nikmat bermuhanasah, bermuhadasah, bermukorabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang berbondong-bondong, berdoyong-doyong mencari dunia? Karena dia belum menemukan Allah. Dan kenapa risau kalau ditinggalkan dunia? Karena dia tidak tahu Allah. Dan kenapa masih bangga kepada selain Allah? Karena dia sesungguhnya belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal adalah Allahu Ahad. Yakinkan kita Allah yang tunggal dan Allahus Samad. Minta kita kepada Allah segala sesuatu dan segala kebutuhan serahkan kepada Allah. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, harus rindu dan tetap di dalam ibadah kepadanya. Jangan memikirkan yang lain. Kalau memikirkan yang lain berarti batal keimanan kita dan ibadah kita. Sekali lagi hati sampaikan, Allahu Ahad, Allah Maha Tunggal. Yakinkan kita, Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Tidak ada yang lain yang wajib dicari ibadah, yang wajib dicari keriduannya, dan yang wajib diibadahi oleh kita, dan juga yang dicari perintah dan dijauhi larangannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita setelah menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah dan kita pun tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Allah yang tidak sama dengan kita. Mudah-mudahan memaknai surah Al-Ikhlas ini, hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh beribadah kepada yang lainnya. Ketika ibadah kepada yang batal tauhid kita dan kemusikan menghantui kita, ancaman api neraka di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengikhlaskan dalam ibadah kita, kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihil ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil basar Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man ittasalat ainun bi khabar amma ba'd. Ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qaribun mujibud da'awat. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum aqimis shalah.